Halo teman-teman semua, semoga kalian tetap safe dan sehat dan tetap semangat walaupun harus kuliah dari rumah. Hari ini kita akan membahas mengenai integer di analisis pengambilan keputusan. Mata kuliah analisis pengambilan keputusan. Saya akan share presentasinya. Oke. Jadi dalam chapter ini mengacu pada buku Quantitative Analysis for Management edisi ke-10 Render. Hari ini kita akan fokus ke integer programming. Di dalam video tutorial ini, saya akan bagi mengenai atau berdasarkan topik tipe-tipe yang ada di integer programming. Apa itu integer programming? Teman-teman sudah belajar sebelumnya, di video tutorial sebelumnya terkait linear programming. Bedanya apa antara linear dan integer? Bedanya yang utama adalah di dalam integer, hasil atau hasil solusinya nanti, angkanya, itu adalah berupa bilangan bulat. Tidak pecahan atau koma-koma sama seperti ketika teman-teman belajar di linear. Nah, yang perlu diketahui yang pertama adalah di dalam integer programming ini ada 3 tipe integer programming problem. Ada 3 masalah atau 3 solusi yang bisa dihasilkan. Yang pertama adalah disebut dengan pure integer programming. Jadi ketika semuanya harus di dalam nilai yang bulat. Itu poin yang pertama. Harus pure atau hasilnya nanti adalah pure atau murni. Murni integer, murni bulat, pure. Ini sama seperti kalau di dalam lagi cinta. Jadi jika kita menyukai atau cinta seseorang, ya cintanya harus murni gitu. Jadi hasilnya nanti harus sangat murni. Dua-duanya bulat gitu. Jadi bulat, bertekad bulat, benar-benar cintanya fokus gitu ya. Kira-kira tipenya yang pertama seperti itu. Kalau dikaitkan dengan cinta, kadang-kadang kalau mencintai seseorang, cinta saja nggak cukup gitu. Jadi harus ada mix antara cinta dan tindakan gitu kan. Jadi hal yang kedua di dalam tipe integer programming ini disebut dengan mix integer programming. Ketika hasilnya nanti bisa yang satu bulat atau yang lain tidak. Kalau punya 2 variabel yang hendak misalnya diproduksi, berarti salah satunya bisa harus di dalam bilangan bulat, yang lain bisa tidak bulat. Contohnya ketika jual beras atau gula, yang satu harus dalam pack, yang satu bisa ecer, beli ecer setengah kilo atau dalam bilangan desimal yang lain. Gitu ya. Yang tipe yang ketiga adalah disebut dengan zero one integer. Ini sama kalau kita sebut tadi ke cinta, kembali ke hubungan, jadi harus zero one. Zero one itu artinya 1 atau 0, atau disebut juga dengan biner. Artinya iya ya iya, 1 berarti iya, 0 berarti tidak. Tidak boleh ada PHP atau keraguan di tengah-tengahnya. Kalau cinta bilang cinta, kalau enggak bilang enggak gitu. Jangan mem-PHP seseorang, ya, seperti itu ya. Jadi 3 tipe ini yang jadi dasar atau bahan diskusi di integer programming. Kita akan bahas satu persatu, saya akan buat video tutorialnya satu persatu. Jadi saya akan pecah menjadi 3. Yang pertama pure integer, ketika hasilnya harus semuanya bilangan bulat. Yang kedua, ketika hasilnya bisa di dalam bilangan bulat dan campur, yang satu lagi tidak di bilangan bulat. Contohnya seperti itu. Atau zero one. Hasilnya nanti berupa keputusan 0 atau 1. 0 artinya tidak dilakukan, 1 artinya kita akan melakukan, akan mendanai, akan menerima. Gitu. 1. Kalau 0 enggak. Gitu. Jadi kalau besok nembak pasangannya, mau enggak jadi pacarku? Tinggal kasih kode 1 atau 0. 1 berarti diterima cintanya, 0 berarti tidak. Contohnya seperti itu.
Nah, pada kesempatan ini, tutorial yang pertama ini, kita akan membahas tentang yang pure integer. Contohnya ini. Jadi ada satu perusahaan, perusahaan ini memproduksi dua jenis barang. Namanya old fashion candelier dan ceiling fan. Old fashion candelier ini seperti tempat lilin atau tempat lampu yang unik atau antik. Kalau lihat film-film yang klasik gitu, mungkin kita bisa melihat ada tempat-tempat lampu atau lilin yang unik, yang klasik, yang cabang-cabang gitu. Nah, satu lagi produk yang akan diproduksi oleh perusahaan ini adalah fan, kipas angin, adalah ceiling fan yang di rumah-rumah mewah misalnya ada lampunya dan seterusnya. Kalian bisa bayangkan seperti ini. Jadi ada dua produk yang diproduksi oleh perusahaan ini. Artinya kedua produk ini kalau kita baca atau lihat dari produknya saja, kita dapat menyimpulkan bahwa hasilnya nanti harus dalam pure integer. Kenapa? Karena produksinya dua-duanya harus bulat. Tidak mungkin memproduksi tempat lampu setengah saja atau kipas angin setengah atau 3/4 saja, tidak akan bisa digunakan. Jadi barang yang diproduksi itu bisa kita logika sehingga kita bisa tahu nanti apa yang dicari, apakah pure integer atau mixed integer atau yang zero one atau binary. Yang ini, kasus ini jelas pure integer. Keduanya nanti harus dalam bilangan bulat produksinya. Nah, di sini untuk candelier dan fan prosesnya sama, yaitu ada dua hal yang harus dilalui. Yang pertama adalah di produksinya involving wiring dan assembly. Jadi wiring dulu, mulai di tata pengkabelan dan lain-lain, kemudian di assembly, dirakit sehingga menjadi barang yang siap dijual. Jadi wiring dan assembly. Nah, untuk candelier dan fan butuh waktu yang berbeda. Di dalam untuk candelier atau dia butuh 2 jam untuk wiringnya. Sedangkan untuk fan-nya dia butuh 3 jam. Sedangkan assembly-nya candelier butuh 6 jam dan fan butuh 5 jam. Production capability-nya hanya dibatasi, produksi waktunya hanya 12 jam di wiring dan 30 jam di assembly yang available. Sehingga keuntungannya sendiri untuk candelier ketika jual 1 unit dia akan dapat $7. Sedangkan untuk fan $6. Nah, ini merupakan mix karena ada dua produk yang digunakan. Nah, dari persamaan atau penjelasan tadi kita bisa buat persamaan matematisnya secara linear, hampir sama dengan sebelumnya. Nah, jadi karena $7 untuk candelier, jadi 7x1, x1 merupakan jumlah candelier yang diproduksi, sedangkan X2 merupakan jumlah ceiling fan yang diproduksi. Jadi 7x1 ditambah 6x2 itu adalah persamaan tujuannya. Jadi di dalam persamaan ini, integer programming sama dengan linear programming, ada begitu juga nanti goal programming, ada dua fungsi yang harus kita buat. Yang pertama adalah fungsi objektif atau fungsi tujuan, hanya satu baris persamaan linear biasanya, dan yang kedua adalah fungsi constraint atau kendala. Kendalanya apa? Batasannya apa? Nah, ini bisa lebih dari satu. Dalam kasus ini, batasannya ada dua, yaitu di wiring dan di assembly. Untuk di wiring, 2 jam untuk candelier dan 3 jam untuk fan. Tapi tidak boleh lebih dari 12 jam. Sedangkan di assembly 6 jam untuk candelier dan 5 jam untuk fan, tetapi tidak boleh lebih dari 30 jam. Kalau maksimum pas 30 jam, oke. Sehingga persamaannya seperti ini, dan X1, X2-nya tidak boleh negatif. Ada constraint non-negatif. Nah, untuk menyelesaikannya, kita bisa gunakan POM QM. Software yang bisa di-download secara free dari internet. Kalian bisa cari, tampilannya seperti ini versi yang terakhir.
yaitu versi 5. Nah, kita bisa letakkan mungkin di menjadi dua bagian gini, biar bisa dilihat nanti angkanya dan kita bisa pindahkan ke QM persamaan ini. Oke, saya tata dulu. Hal pertama yang harus dipilih atau ya diklik di QM software adalah pilih modulnya. Modulnya adalah integer. Kemudian new, ada title-nya bisa diisi dengan kasusnya saja. Biasanya listen. Apa constraint-nya? Ada 2, wiring dan assembly. Number of variable-nya 2, yaitu candelier dan fan. Kemudian objektif atau tujuannya adalah maximize. Kita oke. Oke, ini bisa di head panelnya. Berarti ini X1, X2, constraint 1 adalah di wiring, sedangkan constraint 2 adalah di assembly. 7, X1 tambah 6, X2, kita bisa lihat juga hasilnya di kolom yang terakhir. RHS apa? RHS bukan rahasia, tetapi dia right hand side. Angka yang ada di sebelah kanan sama dengan atau angka-angka huruf, bukan huruf tapi simbol itu. Lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, dan lain-lain. Yang kedua, yang di wiring adalah 2, X1 ditambah 3, X2 kurang dari 12. 2X1 ditambah 3X2 kurang dari 12. Untuk assembly, 6, X1 ditambah 5X2 kurang dari 30 jam. Pilih, karena ini pure integer, berarti pilih keduanya dalam integer. Kemudian, secara sederhana, klik saja solve. Nah, dari sini kita bisa peroleh hasilnya. Dari batasan yang ada, dari tujuan untuk memaksimalkan profit, kita bisa dapati bahwa X1 atau candelier yang harus diproduksi adalah 5 unit. Tanpa memproduksi X2, karena X2-nya di sini 0. Artinya fan-nya kita tidak produksi. Produksi fan sejumlah 0 unit. Nah, ketika kombinasi ini dilakukan, maka akan dicapai atau diperoleh maksimum profit. Atau kita akan mendapat keuntungan terbesar dalam kombinasi ini, yaitu sebesar $35. Kita bisa lihat atau pilih tampilan yang lain untuk menyelesaikan solusi ini. Yang pertama, yang ini, kita bisa contohnya ini juga, ini mudah dilihat juga, kalau kita perhatikan, ini. Jadi, solusinya adalah 5X1, 0X2, dengan jumlah maksimum profitnya adalah $35. Itu untuk yang pertama. Untuk detail lain-lain, kalian bisa pelajari di PowerPoint ini. Oke. Ya. Baik. Itu untuk video tutorial yang pertama, yaitu integer programming dengan pure integer. Tipe yang pertama. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Kita akan bahas mengenai integer untuk yang tipe mix dan 01.